Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikul Akbar, NIM 20030966030 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Wali Songo, Semarang. Saya di sini akan mempresentasikan dengan materi unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur atau faktor-faktor yang terdapat dari luar karya sastra yang memengaruhi kelahiran dan keberadaan suatu karya sastra dan mempermudah memahami karya sastra tersebut. Unsur ini membuat suatu karya sastra memiliki nilai dan terikat hubungan dengan tersendiri dalam sosial masyarakat. Unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur yang memengaruhi sebuah karya sastra tetapi tidak berasal dari dalam karya sastra itu sendiri. Sesuai dengan namanya, unsur ekstrinsik berasal dari luar karya sastra. Dalam sebuah karya sastra, unsur-unsur ekstrinsik yang memengaruhinya antara lain adalah 1. Kondisi pembuatan karya, 2. Latar belakang pengarang, 3. Nilai-nilai. Agar kalian lebih paham, ketiga hal tersebut akan dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini. Kondisi pembuatan karya sastra. Kondisi pembuatan karya sastra menjelaskan waktu dan tempat dibuatnya suatu karya sastra. Beberapa karya sastra juga menerangkan kondisi sosial, budaya, politik, masyarakat pada saat dibuatnya karya sastra. Berikut ini adalah beberapa kondisi yang bisa mempengaruhi karya sastra. 1. Kondisi negara, kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi. Ketika negara sedang mengalami krisis ekonomi, konflik politik, atau fenomena tertentu, biasanya gaya bercerita dan cerita-cerita yang dihasilkan pun berhubungan dengan hal tersebut. Latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang menjadi salah satu hal yang harus ada dalam setiap karya sastra. Untuk menghargai hasil karya sebuah karangan, biasanya dicantumkan informasi mengenai penulis yang meliputi 1. Latar belakang pendidikan, 2. Usia, 3. Jenis kelamin, 4. Latar belakang keluarga, 5. Kondisi psikologis penulis, 6. Bahan bacaan penulis, 7. Hobi penulis. Hal-hal tersebut tentu saja akan memengaruhi pola pikir dan juga pola berbicara dari penulis karya sastra tersebut. Seorang penulis yang berasal dari latar belakang masyarakat miskin mungkin akan memiliki sudut pandang yang berbeda dengan penulis yang berasal dari latar belakang konglomerat dan orang kaya. Nilai-nilai. Seringkali dalam menulis suatu cerpen, novel, atau cerita jenis apapun, penulis sekarang menyisipkan nilai ataupun norma yang menurutnya penting. Nilai-nilai yang dapat dipetik dalam karya sastra biasanya berkaitan dengan nilai-nilai berikut. 1. Nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai agama. Nantinya nilai-nilai tersebut dikontekskan dengan norma yang berlaku di masyarakat seperti 1. Norma agama, 2. Norma adat, 3. Norma hukum, 4. Norma kesusilaan. Dengan metode ini, seorang penulis dapat menjadi agen perubahan sosial dan juga memengaruhi pola pikir pembaca-pembacanya dengan nilai yang dianggapnya benar. Contoh unsur ekstrinsik. Latar belakang hak cipta. Biografi penulis. Kisah hidup seorang penulis adalah biografi seorang penulis secara keseluruhan. Kisah hidup penulis cerita pendek akan sangat memengaruhi cara berpikir dan cara pandangnya. Cerita yang ditulis oleh penulis biasanya terinspirasi oleh pengalaman hidup yang beragam. Dan seringkali gaya bahasa dalam sebuah cerita pendek juga tergantung pada kisah hidup penulis cerita pendek itu. Hak cipta kondisi psikologis. Dalam hal ini, keadaan psikologis dipahami sebagai motivasi atau mood penulis
cerita pendek saat membuat. Keadaan psikologis penulis berkaitan erat dengan produktivitasnya sehingga memengaruhi isi cerita yang dibuat. Misalnya, ketika seorang penulis mengalami masalah dengan cinta dalam kehidupan nyata, sangat mungkin bahwa cerita yang dibuat akan terkait dengan perasaannya. Misalnya sedih, bahagia, jahat, dan sebagainya. Penulis aliran sastra. Bagi penulis, gaya sastra dianggap sebagai agama, sehingga sangat memengaruhi pembuatan karya mereka. Setiap penulis memiliki aliran sastra tersendiri. Inilah yang memengaruhi gaya penulis dan genre cerita pendek yang biasanya dipakai penulis di setiap karyanya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau menyinggung. Semoga materi ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.